Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal upload video sudah konsisten, tetapi kenapa kok pendapatan jam tayangnya itu sulit untuk bertambah? Ingat, pendapatan jam tayang sulit bertambah karena terpengaruh video kita belum banyak yang nonton. Yang dihitung jam tayang itu seberapa banyak sih video kita ditonton dan seberapa lama video kita itu ditonton oleh para penonton. Durasi video pun akan menentukan. Lalu ada yang bertanya lagi, "Bah, video yang bagaimana sih sebetulnya yang disukai oleh pihak YouTube sehingga video kita itu banyak yang nonton dan bisa mendapatkan banyak jam tayang?" Nah, ini yang harus kita jawab. YouTube tidak ikut campur untuk menilai konten kita. YouTube hanya mengoreksi video-video kita. Setelah di-upload, YouTube itu mengoreksi apakah video kita itu aman, tidak masalah apabila dibagikan kepada para penonton. Kalau memang menurut YouTube sudah aman, video kita itu akan dibagikan. Nah, disebarkan di beranda. Apabila penonton memang sudah merasa puas dengan konten kita dan mereka menonton dengan durasi yang bagus, rasio kliknya yang bagus, itu pun YouTube akan membantu video kita itu disebarluaskan ke lebih banyak pengguna YouTube. Dari situ viewer akan bertambah. Jadi intinya YouTube tidak akan ikut campur masalah penilaian konten kita. YouTube hanya mengoreksi, ya. Ingat, itu jawaban yang mungkin harus kita pahami. Lalu bagaimana solusinya untuk kita bisa cepat tembus untuk 4000 jam tayangnya? Mau tidak mau, ya, kalau memang di saat kita membuat konten, perbaiki konten kita. Konten kita yang mungkin harus kita perbaiki yang mana sih? Bisa jadi dari isi kontennya mungkin kurang menarik untuk ditonton oleh para penonton, ataupun bisa jadi durasi video kita itu terlalu pendek. Kalau durasi video kita terlalu pendek nih, itu pun akan mempengaruhi sulit bertambah jam tayangnya, ya. Usahakan kalau video kita durasinya ingin cepat mendapatkan jam tayang, ya sesuaikan dengan kebutuhan video kita. Kalau memang yang bagus untuk durasi video, ya memang 8 menit ke atas, itu akan bisa cepat untuk mendapatkan jam tayang. Apalagi kalau video kita itu memang sudah disukai oleh penonton. Penonton akan merasa puas dan menonton secara full. Di situ jam tayangnya pun akan bertambah cepat. Dan yang kedua, tentunya coba lakukan live streaming, dan live streaming pun itu ada aturannya. Kalau memang live streaming kita itu ingin masuk jam tayangnya, hindari pelanggaran-pelanggaran yang memang tidak diperbolehkan di saat kita melakukan live. Pertama, kita jangan sampai memunculkan anak-anak kecil. Apabila kita memunculkan anak kecil, video tersebut dianggap konten anak-anak, di situ sudah jelas-jelas biasanya akan kena teguran, ya. Hindari konten yang memunculkan anak-anak di saat kita live. Kalau memang kita mau live, ya usahakan kita cari tempat yang aman. Alangkah bagusnya kita muncul di depan kamera. Di situ kita bisa menyapa-nyapa, karena penonton akan merasa puas apabila disapa, ya. Itu kalau menurut Abah. Dan hindari juga di saat kita live streaming ada tampilan di depan kita itu, misalkan di belakang layar kita itu ada siaran televisi, yang mungkin siaran televisi itu menyiarkan sesuatu yang mungkin akan mengakibatkan klaim hak cipta, ya. Ingat, yang namanya siaran televisi itu semuanya mempunyai klaim hak cipta. Jadi waspada apabila kita live, jangan sekali-kali menyorot ke arah televisi. Dan di saat kita beres live itu pasti akan ada email, ya. Biasanya akan ada email, dan mau tidak mau kita harus menghapus konten kita kalau memang kena konten anak-anak atau kena klaim hak cipta karena pengaruh dari teguran tersebut, ya. Itu akan berpengaruh, jam tayang kita akan tidak masuk. Dan hindari lagi apabila sahabat semua ingin jam tayangnya tetap aman, usahakan
jangan sekali-kali menghapus konten yang sudah dipublikasikan. Walaupun konten tersebut sudah lama, itu jangan dihapus kalau memang kontennya itu sudah dipublikasikan. Kalau konten yang sudah dipublikasikan kita hapus, itu sudah jelas-jelas akan mengurangi pendapatan jam tayang kita, ya. Nah, usahakan kalau memang channel kita sudah 12 bulan lebih, mau tidak mau kita harus memperbanyak live streaming. Dan live streaming kita usahakan ya durasinya yang bagus. Di saat kita mau live streaming, cari tempat yang aman, dari situ akan bisa mendapatkan jam tayang, dan jam tayangnya pun itu akan masuk biasanya 24 jam kemudian, ya. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Dan yang mungkin saat ini sedang banyak dipermasalahkan oleh para YouTuber pemula, subscriber itu sangat mudah untuk saat ini ya kita dapatkan, tetapi jam tayang yang mungkin mereka kesulitan karena terpengaruh, yaitu tadi video kita sepi. Karena pengaruh video kita sepi. Kalau video kita rame, saya yakin jangankan dari banyak konten, satu video pun kalau video kita banyak yang nonton bisa jadi tembus 4000 jam tayang ya untuk sahabatku. Jadi intinya yang mungkin saat ini sedang mengejar jam tayang, tetap fokus. Pertama, kita harus betul-betul memperbaiki konten kita. Bukan berarti harus bagus ya, konten kita itu bukan harus bagus, bukan. Tetapi bagaimana caranya konten kita itu diperbaiki supaya penonton-penonton tersebut merasa puas di saat menonton video kita. Itu aja. Bagaimana caranya penonton yang sudah menonton video kita itu merasa puas. Jangan sampai penonton menonton video-video kita itu hanya dengan durasi-durasi yang mungkin 1 menit mereka sudah meninggalkan video kita. Nah, itu akan lambat. 1 menit pun bagaimana kita dapat jam tayangnya kalau video kita hanya ditonton 1 menit, 2 menit ya. Nah, maka dari itu bagaimana caranya kita memperbaiki konten. Ya, itu tadi ya, yang namanya konten kreator itu harus betul-betul jeli ya. Harus betul-betul jeli konten yang mungkin sudah kita buat, bagaimana cara pengemasannya supaya penonton itu bisa tertarik menonton video kita. Pengemasan konten pun itu akan berpengaruh loh. Di saat kita ngedit, mungkin editan kita seperti ini. Nah, dari situ penonton akan suka dengan konten kita. Jadi intinya yang sedang mengejar jam tayang, pertama fokus ya ke konten. Dan yang kedua, kalau kita live, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang mungkin live tersebut akan mengakibatkan kena pelanggaran. Nah, itu yang mungkin perlu kita lakukan untuk sahabat-sahabatku. Jam tayang itu memang betul-betul sangat sulit untuk saat ini kita dapatkan, karena walaupun kita menonton video kita menggunakan akun yang lain, tetapi akun yang lain tersebut masih satu perangkat, itu tidak akan masuk. Kecuali kalau kita mau ngejar jam tayang menggunakan HP yang lain dan data yang berbeda, itu akan aman. Tetapi jangan misalkan kita nontonnya itu menggunakan playlist. Nah, jangan, karena kalau playlist kita terus-menerus ditonton itu akan spam untuk saat ini ya. Kalau dulu makan aman, kalau saat ini sulit ya. Yang penting kita fokus ke konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.